Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja karena ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita sampai saat ini. Kita patut bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia berjanji Dia akan menyertai umatnya, maka janjinya itu pasti akan dikenapi. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan atau sharing tentang firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11 ini, saya mendapat peneguhan tentang dua hal. Yang pertama, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan menjamin firman-Nya. Ini hal yang luar biasa. Tuhan menjamin firman-Nya. Kalau Tuhan menjamin, maka apa yang Dia jaminkan itu, saya percaya terjamin kualitasnya. Artinya tidak diragukan keakuratannya. Jadi kalau Tuhan menjamin firman-Nya, maka itu artinya firman itu terjamin. Nah, di dalam dunia ini kita tahu ada tingkatan-tingkatan. Ambil saja contoh di pemerintahan. Kalau wali kota menjamin sesuatu, maka masyarakat akan percaya. Tetapi tingkat kepercayaan masyarakat itu akan meningkat ketika gubernur yang menjamin. Demikian juga selanjutnya, tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin bertambah lagi kalau presiden atau orang nomor satu di negara tertentu yang menjamin. Nah, firman Tuhan kali ini katakan Tuhan menjamin firman-Nya. Wow, ini hal yang luar biasa. Jadi Alkitab yang ada pada kita ini adalah firman Tuhan. Di gereja kita Kahal ada tiga, kalau Bapak Ibu ingat, ada 3 jalur gerak pelayanan gereja kita. Pertama, ibadah raya. Kedua, peron. Dan ketiga, M3, kalau dulu dinamakan kekal. Di tempat lain ada juga yang menamakan komsel dan lain sebagainya, komunitas kecil. Nah, di pelayanan peron, khususnya di kelas tertanam, itu ada pelajaran tentang Alkitab adalah firman Allah. Nah, dalam pelajaran Alkitab adalah firman Allah itu menegaskan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, karena ada juga yang mengatakan bahwa Alkitab ini berisi firman Allah. Tetapi bagi kita, Gereja Kahal, Alkitab adalah firman Allah. Jadi ketika kita membaca Alkitab, itu sama artinya kita membaca firman Allah. Ketika kita merenungkan apa yang kita baca dalam Alkitab ini, itu sama artinya kita merenungkan firman Allah. Nah, jadi saya bisa katakan kita patut berbahagia kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mencintai firman Allah dengan salah satu cara membaca Alkitab. Dan di gereja kita juga ada gerakan baca Alkitab. Kita namakan ABA. Ada yang mengatakan ABA ini singkatan dari Ayo Baca Alkitab. Ada juga yang mengatakan ABA ini singkatan dari Aku Baca Alkitab. Kalau di Kahal Kids, kita namakan ABA Fire. Kita menggerakkan anak-anak, menghimbau orang tua supaya anak-anaknya terlibat dalam pembacaan Alkitab setiap hari. Nah, suatu ketika atau beberapa waktu yang lalu, saya menanyakan tentang perkembangan seorang anak Kahal Kids kepada orang tuanya.
yang berhubungan dengan pembacaan Alkitab. Saya tanya bagaimana pembacaan Alkitab, saya sebut nama anaknya. Kemudian si orang tua anak ini menjawab kepada saya, dia katakan, waduh Pak, bolong-bolong. Kemudian saya balas, bolong-bolongnya berapa banyak? Terus dia jawab, banyak Pak. Terus secara bergurau saya katakan, masih mending kalau bolongnya banyak daripada bolongnya satu tapi besar, alias tidak pernah baca Alkitab. Nah kemudian saya himbau kepada si orang tua anak ini supaya ya anaknya didampingi dalam pembacaan Alkitab dan bahkan mungkin bisa dimotivasi anaknya supaya bisa baca Alkitab setiap hari. Karena saya katakan suatu ketika anak ini akan merasakan manfaat dari dia membaca Alkitab sejak usia dini. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Tuhan katakan bahwa firman-Nya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya apa? Firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, itu tidak sia-sia. Bermanfaat, berguna bagi kita. Dan bahkan dikatakan lebih lanjut, tidak ada kegagalan, alias berhasil. Firman Tuhan itu berhasil. Nah, itu yang pertama yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 11 ini, yaitu Tuhan menjamin firman-Nya. Segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Alkitab, yakin, pasti akan digenapi. Seperti ada pujian yang penggalan kalimat dari pujian yang berkata, firman-Nya digenapi. Kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa janji-janji Tuhan yang tertuang dalam Alkitab pasti akan digenapi. Nah, kita tahu memang Alkitab ini berisi hal-hal yang sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Tetapi satu hal yang kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam Alkitab ini, ya dan amin, dan pasti digenapi. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang menjamin. Kemudian hal yang kedua, ketika saya membaca ayat ini, saya teringat dengan pribadi Yesus. Kita tahu bahwa Yesus ini adalah firman yang menjadi daging, atau firman yang menjadi manusia. Ya memang sebagai orang percaya, satu ayat dan bahkan dua ayat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 bagian A itu sudah cukup bagi kita untuk membuat kita yakin bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 kan jelas dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat yang ke-14 bagian A dikatakan dan firman itu telah menjadi daging atau menjadi manusia. Itulah pribadi Yesus. Nah, berkaitan dengan ayat yang ke-11 ini ada ungkapan yang pernah Yesus sampaikan. Menurut saya mempertegas ayat ini dan sekaligus mempertegas bahwa dialah Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Dua contoh ayat yang saya ingin bacakan, ungkapan yang Yesus pernah sampaikan ketika dia melayani atau hidup dalam dunia ini sebagai manusia, karena Tuhan Yesus itu kan manusia 100% dan sebagai Sang Firman dia adalah Allah 100%. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 saya akan bacakan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku, kata Yesus, telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku,
tetapi untuk melakukan kehendak Dia atau kehendak Bapa, kehendak Allah yang tadi dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 11 yang mengatakan bahwa firman-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia dan seterusnya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu Yesus katakan. Kemudian yang kedua dalam Yohanes pasal yang ke-12, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-49. Saya katakan demikian. Sebab aku, kata Yesus, berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi apa yang Tuhan Yesus ungkapkan, sampaikan dari dua ayat ini menurut saya erat kaitannya, ada korelasinya dengan Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11 tadi. Jadi Yesus mengatakan bahwa Dia melakukan segala sesuatunya bukan atas kehendak dirinya sendiri, tetapi kehendak Bapa yang mengutus Dia. Kehendak Bapa yang memberikan tugas kepada Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11 ada disebutkan bahwa firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, dan juga apa yang diperintahkan oleh Bapa akan dilakukan dan berhasil. Dan kita tahu Yesus datang ke dalam dunia ini punya misi keselamatan. Dan kita tahu keberhasilan yang luar biasa dari Sang Firman adalah ketika Dia menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan penebusan. Itu sebabnya ada penulis lagu, dan ini tertuang dalam lagu, dan saya percaya ini tidak asing bagi kita, yang bunyinya seperti ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu dan keselamatanku. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi karya bagi penulis lagu ini, karya terbesar dari Tuhan itu adalah ketika Yesus menebus dirinya di atas kayu salib. Memang bagi sebagian orang yang tidak percaya, kematian Yesus di atas kayu salib itu merupakan kegagalan. Tetapi bagi kita yang percaya, kematian Yesus di atas kayu salib itu justru keberhasilan yang gilang gemilang. Karena kalau Yesus tidak mati, tidak terjadi keselamatan. Tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, tidak ada hidup yang kekal. Tetapi Yesus Dia mati dan bangkit dan bahkan naik ke surga. Nah, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita punya Alkitab yang adalah firman Allah. Dan yang kedua, karena kita punya Yesus. Tetaplah berpegang pada janji Allah, tetaplah berpegang pada janji-janjinya, dan tetap percaya dan berharap kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.